Oke, kita lanjut lagi panennya teman-teman. Nah, setelah panen ini nanti media tanamnya bisa kita gunakan untuk ini ya, tanam sawi berikutnya atau tanaman apapun ya. Karena kalau kita berkebun di mini garden itu kita harus ini cermat menggunakan media tanam ya. Jadi bisa panen terus-terusan teman-teman, nggak usah diganti terus-terusan media tanamnya, pakai media tanam bekas juga nggak masalah itu. Oke, aku skip dulu ya teman-teman, nanti kita lanjutin lagi. Alhamdulillah nih teman-teman, dapat segini ya banyaknya. Jadi kalau tanam sendiri itu panennya bisa kita ukur ya teman-teman. Kita bakal panen sampai berapa banyak itu bisa kita yang atur. Misalnya kita takut bosen ya makan sayur itu aja, jadi kita tanamnya secukupnya. Yang jelas gak rugi ya teman-teman ya, apapun hasilnya itu, baik dia kurus atau gemuk tanamannya ataupun subur atau enggak subur gitu, insya Allah tetap menghasilkan teman-teman. Nah, contohnya seperti yang aku lakukan ini. Jadi aku tuh juga gak rajin-rajin banget ya teman-teman untuk melakukan pemupukan dan sebagainya. Itu juga aku lakukan kalau sempat aja teman-teman. Nah, masya Allah sudah segini nih ya, dari hasil hanya beberapa pot aja nih teman-teman nih. Potnya sudah pada polybagnya sudah pada kosong ya. Ini bisa kita isi lagi dengan sawi-sawi. Ini masih ada sawi-sawi caisim ya, yang kita sisakan untuk the next panen. Nah, seperti ini. Nah, ini sampah-sampahnya nih teman-teman, hasil akar-akarnya. Ini kita bawa ke komposter untuk kita kompos, karena ini yang akan jadi media tanam yang subur yang bisa kita gunakan untuk pupuk organik tanaman-tanaman kita. Tuh. Nah, aku sudah ada kompos ya, yang aku taruh di bawah pohon alpukat nih teman-teman. Nah, jadi aku tuh juga salah satunya melakukan pemupukannya dengan seperti ini. Ini kompos-kompos ditaruh di bekas botol mineral ya teman-teman ya. Nah, nanti kan dia akan membusuk, air lirinya bekas ini, pembusukan itu akan jatuh ke tanah. Itu bisa untuk memupuk tanaman itu teman-teman. Yuk kita lanjut sekarang. Aku mau panen kembang kol lagi teman-teman, soalnya ini sepertinya sudah tua juga ya, takutnya ini. Nah, nih memang kelihatannya masih kecil, cuman tapi kayaknya sepertinya sudah tua. Apa ditunggu besok lagi ya? Gitu deh, kalau kita punya tanaman sendiri itu, jadi kita bisa ngukur nih kita mau panen apa hari ini. Nah, ini juga ada beberapa ya tanaman kol aku ya, kembang kol nih teman-teman. Jadi yang kita tanam itu insya Allah itu menghasilkan kok teman-teman, gak usah takut. Tuh, ini ada pencampuran antara kailan dan tanaman kembang kol ya, dan itu sudah banyak juga yang menghasilkan. Ini sambil kita panen-panen, kita juga bisa pruning. Nah, biasanya aku taruh juga nih di sela-sela tanaman nih,
sebagai pupuk tambahan buat mereka, karena pupuk yang terbaik itu adalah dari tanaman itu sendiri. Itu ceritanya. Jadi nggak usah bingung-bingung, kalau tanam-tanam kan beli pupuk lagi. Enggak kok teman-teman, aku alhamdulillah selama berkebun tuh tidak pernah beli pupuk ya, tidak pernah, bukannya jarang, tidak pernah. Dan aku selalu menggunakan pupuk-pupuk organik, dan itu lebih aman di badan kita, di tubuh kita, dan juga murah ya, murah meriah. Nah kalau seperti ini nih, sudah mulai keluar nih tunas-tunas kailan yang baru. Jadi kailan yang kita potek kemarin ujungnya sudah bertunas lagi nih teman-teman, gitu. Jadi nggak pernah rugi ya, kita tanam-tanam pasti menghasilkan. Terus hari ini aku juga mau pindah tanam bibit pare nih teman-teman, dari sisa dapur ya. Aku beli pare dan bijinya ada yang tua, beberapa biji aku tanam, tapi yang tumbuh cuma satu, alhamdulillah. Jadi bisa kita gunakan untuk bibit. Aku udah siapin ininya ya, media tanamnya. Jadi media tanamnya kita gemburin dulu teman-teman. Ini media tanamnya juga media tanam bekas ya. Ini media tanam bekas melon teman-teman. Nah, terus tinggal kita ambil aja di dalam ya teman-teman ya, di dalam, biar akarnya keambil semua. Akar kailannya ikut ya ternyata. Apa nanti kita benerin. Nah, terus kita taruh di sini. Nah, jangan salpok dengan aku pakai tangan ya, nggak pakai sarung tangan ya teman-teman, karena aku tuh terbiasa seperti itu, terbiasa dengan alam. Jadi udah nggak ada rasa jijik lagi teman-teman. Ini kailan yang kebongkar tadi kita masukin lagi ke dalam biar dia akarnya lebih dalam ya. Gitu. Sini juga ada beberapa bibit tanaman lain ya yang aku tanam seperti ini, tapi aku lupa ini bibit apa gitu. Kalau ini bibit sawi caisim lagi nih teman-teman. Yang ini bibit tomat kalau nggak salah. Lupa, asal tebar-tebar aja. Ini ada bibit seledri tapi belum ini ya, belum sprout. Nah seledri biasanya sproutnya agak lama ya teman-teman, bisa 1 mingguan atau 2 mingguan gitu. Nah ini bibit yang lain-lain. Nah untuk pare ini kita taruh di teduhan dulu sampai dia beradaptasi ya dengan media yang baru. Setelah itu baru kita taruh di sinar matahari full. Kita adaptasikan sekitar 2 hari ya teman-teman. Nah gitu. Jadi aku biasanya taruh aja di tanaman yang enggak terlalu terkena sinar gitu kan, dia kelindungan nih ya teman-teman. Jadi setiap hari pasti selalu ada yang kita panen tuh. Dan aku terus terang jarang tanam ini ya, tanam bayam ya teman-teman, karena bayam liar itu di sini tumbuhnya banyak dan itu sudah cukup untuk konsumsi aku sekeluarga. Oke teman-teman, semangat berkebun, jangan bosen-bosen, pasti kalian menikmati hasilnya. Minimal badan kalian sehat karena kalian terus bergerak ya, nggak diem aja di tempat ya teman-teman gitu. Nah seperti ini ya tanaman-tanamanku nih. Ini dia sudah mulai keluar tunas-tunas baru nih kailannya, alhamdulillah.
Nanti kalau dia sudah besar tunasnya bisa kita panen lagi nih teman-teman. Gitu. Ini kembang-kembang kol aku yang ini juga udah berbuah juga, udah berbunga. Tuh. Jadi tidak ada yang tidak menghasilkan teman-teman. Ini daun-daun bawang aku ya teman-teman yang masih ini, harusnya ini ganti media tanam ya teman-teman, karena media tanamnya ini masih terlalu padat, harus diporoskan lagi. Oke teman-teman, happy gardening. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.